Setelah memahami bahwa perjanjian adalah sarana yang dipakai Allah untuk menjalankan administrasi kerajaannya di sepanjang sejarah, kita harus beralih kepada topik ketiga kita, dinamika perjanjian-perjanjian. Bagaimanakah masing-masing perjanjian mengatur interaksi antara Allah dan umatnya? Beberapa teks Alkitab membahas secara lebih langsung saat-saat ketika Allah secara formal mengikat perjanjian atau meneguhkannya. Dan teks-teks ini mengarahkan perhatian kepada penekanan-penekanan spesifik dari setiap perjanjian. Tetapi ada jauh lebih banyak yang dapat kita pelajari tentang dinamika kehidupan perjanjian yang jauh melampaui penekanan-penekanan itu. Perjanjian Adam menekankan pola-pola mendasar yang diteguhkan pada permulaan dunia. Perjanjian Nuh menekankan stabilitas alam. Perjanjian Abraham memberi penekanan pada janji Allah. Perjanjian Musa menekankan hukum Allah. Perjanjian Daud menekankan dinasti Daud sebagai keluarga kerajaan yang secara khusus dipilih oleh Allah. Dan perjanjian yang baru menekankan penggenapan. Namun penekanan-penekanan ini bukanlah deskripsi yang luas dan menyeluruh tentang kehidupan perjanjian, melainkan hanya menyentuh hal-hal tertentu yang ditekankan. Kita harus menyadari bahwa kehidupan dalam perjanjian dengan Allah mencakup jauh lebih banyak hal dibandingkan penekanan-penekanan tersebut. Relasi perjanjian Adam dengan Allah tidak hanya memperlihatkan hal-hal yang mendasar. Selama periode Nuh, interaksi antara umat manusia dan Allah mencakup jauh lebih banyak hal daripada stabilitas alam. Hubungan dengan Allah selama periode Abraham mencakup jauh lebih banyak hal daripada janji. Allah menjalankan administrasi periode sejarah Musa dengan melihat lebih banyak hal selain hukumnya. Allah berelasi dengan umatnya selama periode sejarah Daud dengan melibatkan banyak hal lain selain dinasti Daud. Dan kehidupan bersama Allah dalam perjanjian yang baru lebih kompleks daripada yang ditunjukkan oleh penekanannya pada penggenapannya. Saat kita menyelidiki kehidupan perjanjian, kita akan melihat bahwa semua perjanjian ilahi mengikuti kesepakatan dasar yang sama. Struktur tiga bagian yang telah kita lihat dalam Pakta Suzerain Vassal di timur dekat kuno. Dinamika kehidupan dalam perjanjian dengan Allah selalu melibatkan kebaikan dan kemurahan Allah, tuntutan kesetiaan manusia, dan konsekuensi bagi kesetiaan dan ketidaksetiaan manusia. Untuk menyingkapkan dinamika perjanjian-perjanjian dalam perjanjian lama, kita akan melihat bagaimana ketiga elemen ini muncul dalam setiap perjanjian dalam perjanjian lama. Pertama, kita akan melihat perjanjian universal purba. Kedua, kita akan melihat dinamika-dinamika ini dalam perjanjian-perjanjian nasional yang Allah buat dengan Israel perjanjian lama. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana dinamika-dinamika ini muncul dalam perjanjian yang baru di dalam Kristus. Pertama-tama marilah kita melihat perjanjian-perjanjian universal purba. Di dalam sejarah zaman purba, Allah menegakkan perjanjian fondasi dengan Adam dan perjanjian stabilitas alam dengan Nuh. Namun kehidupan di bawah perjanjian-perjanjian ini juga meliputi cakupan yang luas dari berbagai hal yang dapat dirangkum di bawah rubrik kebaikan dan kemurahan ilahi, kesetiaan manusia, dan konsekuensi untuk kesetiaan dan ketidaksetiaan manusia. Kita akan melihat secara singkat bagaimana hal ini berlaku untuk setiap perjanjian pada zaman purba. Pertama, perjanjian dengan Adam, lalu perjanjian dengan Nuh. Pertama-tama, Allah menunjukkan kebaikan dan kemurahan yang besar kepada manusia yang pertama dan istrinya, bahkan sebelum mereka berdosa. Ia mempersiapkan dunia ini untuk manusia, mengubahnya dari kekacauan menjadi tatanan yang indah. Dan ia membentuk Firdaus yang sangat indah dan menempatkan Adam dan Hawa di dalamnya, memberi mereka semua hak istimewa. Tindakan-tindakan kebaikan ini mempersiapkan jalan bagi kesepakatan perjanjian Allah yang pertama dengan umat manusia. Kedua, perjanjian Adam juga menuntut kesetiaan manusia.
Selain menuntut Adam dan Hawa untuk melayani sebagai gambarnya, Allah menguji kesetiaan mereka dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, seperti yang Dia perintahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berikut. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kesetiaan manusia secara tegas dituntut dalam kehidupan perjanjian selama periode perjanjian Adam. Dan ketiga, ada konsekuensi untuk kesetiaan dan ketidaksetiaan Adam dan Hawa. Secara eksplisit, Allah memberitahu Adam dan Hawa bahwa mereka akan menderita konsekuensi kutuk jika mereka tidak setia dan memakan buah terlarang itu. Seperti yang Allah katakan kepada mereka dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 berikut. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Secara tersirat, seandainya Adam dan Hawa berhasil lulus dalam ujian itu, mereka akan sangat diberkati ketika mereka melayani Allah dan memperluas kerajaannya. Jadi hubungan perjanjian Adam dengan Allah itu juga mencakup konsekuensi untuk kesetiaan dan ketidaksetiaan. Apa yang berlaku untuk Adam dan Hawa juga berlaku untuk keturunan mereka. Kehidupan bersama Allah terus melibatkan kebaikan dan kemurahan ilahi, kesetiaan manusia, dan konsekuensi-konsekuensi. Selain perjanjian dengan Adam, Allah juga berelasi dengan Nuh dan keturunannya berdasarkan ketiga dinamika perjanjian tersebut. Pertama, kebaikan dan kemurahan Allah mempersiapkan jalan bagi perjanjian Nuh. Ketika Allah berketetapan untuk membinasakan umat manusia dalam penghakimannya yang benar, Ia juga memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 berikut. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah menunjukkan kebaikan yang besar kepada Nuh dan keluarganya. Kedua, Allah menuntut kesetiaan dari Nuh. Ia memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dan mengumpulkan binatang-binatang. Dengarkan betapa eratnya kaitan antara perjanjian yang diadakan dengan Nuh dengan tanggung jawab Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat 18-19. Di situ kita membaca, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Nuh bertanggung jawab untuk masuk ke dalam bahtera dengan keluarganya, dan membawa berbagai binatang bersamanya, agar binatang tersebut tetap hidup. Bahkan setelah air bah, Allah kembali menyatakan tanggung jawab Nuh untuk memenuhi peran manusia sebagai gambar Allah. Salah satunya, dalam Kejadian pasal 9 ayat 7, Ia berkata, "Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Penekanan perjanjian Nuh pada janji stabilitas alam tidak menghilangkan kewajiban Nuh dan mereka yang diwakilinya untuk setia kepada Allah. Ketiga, ada konsekuensi bagi tindakan-tindakan kesetiaan dan ketidaksetiaan manusia selama zaman Nuh. Nuh sendiri setia kepada Allah. Itulah sebabnya Allah berkenan menerima persembahan korbannya setelah air bah dan memberkatinya dengan dunia yang stabil, seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 20-21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Tetapi Allah juga menegaskan bahwa pemberontakan terhadap Dia akan mendatangkan konsekuensi kutuk yang dahsyat. Misalnya dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, Allah membahas kutuk yang akan menimpa para pembunuh. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ketiga dinamika kehidupan perjanjian
juga terus berlanjut bagi keturunan Nuh. Apa yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian universal purba juga berlaku untuk perjanjian-perjanjian nasional yang Allah buat dengan Israel. Perjanjian Abraham menekankan janji. Perjanjian Musa menekankan hukum. Dan perjanjian Daud menekankan dinasti keturunan Daud yang permanen yang semuanya mengikuti pola pakta suzerain vasal. Dinamika kebaikan dan kemurahan ilahi, kesetiaan manusia, dan konsekuensi-konsekuensi hadir di setiap tahapan perjanjian ilahi ini. Sekali lagi kita akan melihat masing-masing perjanjian tersebut menurut urutan kemunculannya. Pertama Abraham, kedua Musa, dan ketiga Daud. Perjanjian Abraham menekankan janji-janji tentang keturunan dan tanah untuk umat Israel. Namun ketiga dinamika perjanjian itu berlaku pada saat tersebut. Pertama, Allah menunjukkan kebaikan dan kemurahan yang besar kepada Abraham. Misalnya, pada awal panggilannya kepada Abraham yang terjadi bertahun-tahun sebelum perjanjian itu, Allah menunjukkan kebaikannya yang sangat besar kepada Abraham. Perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 2 di mana Allah berfirman, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Di sepanjang kehidupan Abraham, Allah menunjukkan kemurahannya kepada sang bapa leluhur, mengampuni dosanya, memperhitungkannya sebagai orang benar, melindungi dia dari kesusahan. Kedua, Allah juga menuntut kesetiaan dari sang leluhur. Misalnya, bahkan di dalam panggilan awal Allah, Abraham telah dituntut untuk taat. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, Allah memberi perintah kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Allah menuntut Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan keluarganya untuk pergi ke negeri yang belum pernah dilihatnya. Dengarkan bagaimana Allah mengingatkan kepada Abraham tentang tuntutan kesetiaan ketika ia meneguhkan perjanjiannya dalam Kejadian pasal 17 ayat 1-2 berikut. "Akulah Allah yang Maha Kuasa, berjalanlah di hadapanku dan hiduplah dengan tidak bercela. Aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Sekalipun banyak orang Kristen gagal memahaminya, relasi perjanjian Abraham dengan Allah tidak seluruhnya mengandung janji. Seperti semua perjanjian dalam perjanjian lama, Allah menuntut ketaatan yang setia dari Abraham. Ketiga, Allah juga menegaskan bahwa ada konsekuensi-konsekuensi untuk kesetiaan dan ketidaksetiaan Abraham. Dengarkan sekali lagi tuntutan Allah agar Abraham setia dalam Kejadian pasal 17 ayat 1-2. Perhatikan khususnya konsekuensi berkat dalam ayat 2. "Akulah Allah yang Maha Kuasa, berjalanlah di hadapanku, dan jadilah tidak bercela." Kemudian dalam ayat 2, "Aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Allah menyatakan secara eksplisit bahwa bertambah banyaknya keturunan Abraham akan merupakan konsekuensi dari kesetiaan. Sejalan dengan itu, Allah juga mengatakan bahwa ketidaksetiaan akan mengakibatkan kutuk yang dahsyat. Dengarkan apa yang ia katakan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 10-14 berikut. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Allah menuntut sunat sebagai tanda komitmen untuk kesetiaan perjanjian, sehingga setiap orang di antara laki-laki Israel yang tidak disunat akan mengalami kutuk dilenyapkan dari bangsanya, dan tidak menerima berkat-berkat dari kehidupan perjanjian. Ketiga dinamika perjanjian ini, yang muncul dalam kaitan yang erat dengan Abraham, terus mengatur kehidupan umat Allah dari Abraham
sampai perjanjian selanjutnya, yaitu perjanjian Musa. Perjanjian kedua dengan bangsa Israel adalah perjanjian dengan Musa. Seperti yang telah kita lihat, perjanjian ini menekankan hukum Allah karena perjanjian ini ditegakkan ketika Allah sedang membentuk suku-suku Israel menjadi bangsa yang bersatu. Namun salah besar jika kita mengira bahwa dinamika-dinamika perjanjian yang lain itu tidak ada dalam kehidupan di bawah perjanjian Musa. Kan hadirnya semua dinamika perjanjian dalam perjanjian Musa, mari kita melihat sekilas inti perjanjiannya. 10 perintah Allah. Kebaikan dan kemurahan ilahi begitu nyata dalam 10 perintah Allah di bagian prolog yang mendahului hukum-hukum Allah. Anda tentu ingat bahwa 10 perintah Allah itu diwakili seperti ini dalam Keluaran pasal 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perjanjian Musa bukanlah perjanjian kerja, melainkan perjanjian belas kasihan dan anugerah. Sekalipun demikian, 10 perintah Allah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah menuntut kesetiaan dari umatnya, seperti yang dinyatakan dalam perintah pertama dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 berikut. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anugerah ilahi tidak berkontradiksi dengan kesetiaan manusia. Sebaliknya, anugerah ilahi mendukung dan menuntun kepada tuntutan kesetiaan. Lebih dari itu, 10 perintah Allah berbicara tentang konsekuensi-konsekuensi dari kesetiaan dan ketidaksetiaan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4-6 berikut. Janganlah membuat bagimu patung berhala. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dinamika-dinamika perjanjian yang muncul dalam 10 perintah Allah meluas kepada seluruh kehidupan dari zaman Musa sampai kepada perjanjian yang berikutnya dengan Daud. Perjanjian terakhir dengan Israel, perjanjian lama, perjanjian dengan Daud, menekankan bahwa Allah sedang menegakkan keturunan Daud sebagai dinasti yang permanen untuk memerintah atas Israel. Namun ketika kita melihat gambaran yang lebih luas, tampak jelas bahwa karunia untuk menjadi raja atas Israel datang dalam konteks kebaikan dan kemurahan ilahi, kesetiaan manusia, dan konsekuensi-konsekuensi. Dengarkan cara Mazmur pasal 89 ayat 4-5 mengomentari perjanjian Allah dengan Daud. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ayat-ayat ini merefleksikan kebaikan dan kemurahan yang ditunjukkan Allah kepada Daud. Ia telah memilih Daud dan meneguhkan dia dan keturunannya sebagai dinasti yang permanen atas Israel. Namun Allah juga menuntut kesetiaan dan mengancam ketidaksetiaan dengan konsekuensi. Dengarkan Mazmur pasal 89 ayat 31-33 berikut. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Jika anak-anak Daud mengabaikan hukum-hukum Allah, mereka akan menerima hukuman yang berat. Di sisi lain, berkat-berkat besar akan dicurahkan kepada anak-anak Daud yang setia kepada Allah. Ketika kita membaca sejarah Israel dari zaman Daud sampai kepada akhir perjanjian lama, jelaslah bahwa dinamika-dinamika perjanjian ini terus menjadi ciri dari kehidupan perjanjian. Jadi, benarlah bahwa ketiga dinamika perjanjian muncul dalam setiap periode perjanjian dalam Israel perjanjian lama. Dengan mengingat dinamika-dinamika kehidupan di dalam perjanjian universal dan nasional,
kita siap untuk beralih kepada perjanjian yang baru, perjanjian penggenapan. Tujuan akhir kerajaan Allah yang dijalankan administrasinya melalui perjanjian-perjanjian dalam perjanjian lama mencapai titik puncaknya melalui karya Kristus dalam menegakkan perjanjian yang baru. Dinamika-dinamika dasar dari perjanjian-perjanjian dalam Alkitab juga terlihat dalam perjanjian yang baru di dalam Kristus. Yang pertama, perjanjian yang baru mencakup kebaikan dan kemurahan ilahi. Allah berjanji untuk menunjukkan kemurahan yang besar kepada umatnya di pembuangan, ketika ia menegakkan perjanjian yang baru. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 34 berikut. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di sini dan dengan banyak cara lain, perjanjian yang baru dengan jelas memperlihatkan belas kasihan Allah yang lembut. Di saat yang sama, kesetiaan manusia juga merupakan satu faktor dalam perjanjian yang baru. Allah tidak berjanji bahwa ia akan menghapuskan hukum-hukumnya, dan ia tidak mengecualikan siapapun dalam hal ketaatan kepada hukumnya itu. Sebaliknya, ia menuntut kesetiaan. Namun Allah juga berjanji dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Ayat ini mengajarkan bahwa Allah akan menjadikan umatnya mengasihi hukumnya, sehingga mereka sungguh-sungguh menaati Dia. Akhirnya, konsekuensi-konsekuensi kesetiaan juga terlihat. Seperti yang selanjutnya dikatakan oleh Yeremia pasal 31 ayat 33, "Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Formula ini menawarkan jaminan bahwa Allah akan mencurahkan berkat-berkat yang besar kepada umatnya karena mereka akan menjalankan kewajiban-kewajiban dari perjanjian ini. Perjanjian yang baru diinaugurasi pada kedatangan Kristus yang pertama dan dalam pekerjaan para rasulnya. Di sepanjang sejarah gereja, perjanjian yang baru terus-menerus menghasilkan buah dengan berbagai cara melalui kuasa Kristus yang bekerja di dalam gereja. Dan perjanjian yang baru akan mencapai penyelesaiannya ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan pada penyempurnaan zaman. Pertama, perjanjian yang baru diinaugurasi karena Kristus telah menyelesaikan pelayanannya di bumi. Kristus setia kepada seluruh tuntutan perjanjian. Sejak kelahirannya, ia tidak pernah tidak taat kepada Bapanya yang di sorga. Dan lebih dari itu, karena Kristus mati di kayu salib untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa umatnya, kebenarannya diperhitungkan kepada semua yang memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Dia. Satu persembahan korban dari Kristus begitu sempurna, sehingga tidak pernah perlu diulangi. Seperti yang dinyatakan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 10 ayat 12-14 berikut. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan karena persembahan korban inilah, perjanjian yang baru telah diinaugurasi, seperti penulis Ibrani menulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 12-15 berikut. Kristus telah masuk ke tempat Maha Kudus satu kali untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri, setelah ia mendatangkan penebusan yang kekal. Karena alasan inilah, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Allah mengintervensi sejarah untuk menegakkan perjanjian yang baru dengan mengutus anaknya untuk melaksanakan setiap detail hukum Allah dan untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna dan lengkap untuk dosa. Pengorbanannya membawa pengampunan kekal bagi semua orang yang memiliki iman keselamatan di dalam Dia. Terlepas dari pentingnya karya keselamatan Kristus pada kedatangannya yang pertama, keselamatan yang besar dari perjanjian yang baru juga bergantung pada karya Kristus yang berkelanjutan sebagai pengantara dari perjanjian yang baru. Setiap hari, Kristus berdoa syafaat bagi umatnya di hadapan tahta Bapaknya di sorga. Sekali lagi, penulis Ibrani menunjuk kepada realitas ini. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 24-25, ia menulis kata-kata ini. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain,
Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Karena Kristus memerintah dan berdoa syafaat untuk mewakili kita, maka kita dapat yakin bahwa Kristus akan membawa semua orang yang memiliki iman yang menyelamatkan dalam Dia untuk datang melewati segala ujian dan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Akhirnya, karena Kristus telah membayar untuk dosa-dosa kita dan terus berdoa syafaat bagi kita dapat yakin bahwa suatu hari nanti Ia akan datang kembali dan mewujudkan sepenuhnya janji-janji dalam perjanjian yang baru ini. Seperti yang dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 berikut. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ketika hari itu tiba, setiap orang yang telah percaya kepada Kristus akan menerima kekudusan penuh dan karunia kehidupan kekal dalam kerajaan Allah, dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita melihat bahwa ketika kita membaca tentang perjanjian-perjanjian dalam Alkitab, akan bijaksana jika kita mengingat penekanan yang berbeda dari setiap periode perjanjian. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kehidupan bersama Allah mencakup jauh lebih banyak hal lainnya selain penekanan yang berbeda ini. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.